1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. BBM orang percaya. Bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Nanti kayaknya kita bahas BBM-nya orang percaya itu. Dan mengapa kita perlu merenungkan tentang bersukacita, berdoa dan mengucap syukur ini? Karena inilah yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan orang percaya. Harus ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Kristus dengan orang yang di luar sana. Ketika kita menghadapi masalah, kita nggak bersungut-sungut. Ketika kita menghadapi persoalan, kita nggak mudah menyerah. Tapi hari ini mari kita lihat satu persatu apa yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini. Yang pertama dalam ayat yang ke-16 dikatakan dengan tegas di situ, bersukacitalah senantiasa. Jadi kita harus bersukacita. Alkitab tidak berkata bahwa sukacita itu tergantung daripada keadaan. Sebaliknya dengan jelas dikatakan bahwa sukacita ini adalah buah roh, ya. Galatia pasal 5:25 itu salah satu buah roh itu adalah sukacita. Dan untuk menjalani hidup yang penuh dengan sukacita, maka kita harus dipimpin oleh roh. Kita bersukacita bukan karena kita tidak sadar diri, ya. Tapi sukacita itu karena kita sadar betul bahwa sumber sukacita kita itu adalah dari Tuhan, sumber berkat itu. Nah, bahkan ketika Paulus menuliskan bersukacitalah senantiasa, saat dia berkata kepada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, padahal Paulus sendiri sedang dalam penjara. Bagaimana bersukacita, ya? Saudara bayangkan Bapak Ibu, ketika kita lagi difitnah orang misalnya, dituduh merampok gitu, ya, lalu kita dijebloskan ke penjara, apa bisa kita bersukacita? Paulus mengalami situasi seperti itu. Di dalam penjara dia difitnah, dia disiksa, dianiaya, diolok, tapi dia bisa memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Sukacita itu berasal daripada Tuhan dan di dalam kita, bukan dari apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa saya akan bersukacita ketika saya dapat duit banyak. Saya akan bersukacita ketika saya ulang tahun. Saya akan bersukacita ketika harga sawit naik misalnya. Tidak tergantung kepada apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi sukacita kita itu adalah tergantung kepada Tuhan yang mempunyai segala berkat. Bahkan Tuhan yang mempunyai hidup kita. Masalah boleh saja datang, situasi tidak menyenangkan boleh saja ada, tetapi bersukacita itu tidak tergantung daripadanya. Lagi-lagi saya mau tegaskan bahwa firman Tuhan menuliskan begini, kita tidak perlu bersusah hati, ya. Dalam Nehemia pasal 8 dan 10b berkata, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi tidak ada alasan untuk kita bersusah hati. Seorang penulis yaitu Raja Daud juga berkata demikian, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi dengan kita bersukacita, kita mengalahkan semua rasa bersungut-sungut, kita membuka celah untuk iblis masuk merenggut suasana damai sukacita kita. Karena kalau kita sudah mulai mengeluh, bersungut-sungut, mulai ngomel, itu celah buat iblis untuk menggerogoti semua apa yang kita miliki. Yohanes 10:10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, yang dia curi itu damai sejahtera. Kemudian yang dia bunuh itu adalah kehidupan rohani kita. Kita mulai tidak senang ke gereja, kita mulai tidak suka pelayanan. Nah, itu kalau rohani kita sudah dibunuh oleh iblis. Kita berdoa pun rasanya sia-sia. Lalu yang dia binasakan adalah tubuh jasmani kita. Ketika kita mulai tidak bersukacita, mengeluh, ngomel, marah-marah, maka penyakit mulai berdatangan. Itu iblis membinasakan tubuh jasmani. Dan artinya bahwa tidak ada untungnya kita mengeluh, tidak ada untungnya kita bersungut-sungut, tetapi akan lebih banyak manfaatnya kalau kita bersukacita. Karena itulah firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah apa? Obat. Tidak hanya obat, tapi obat yang paling manjur. Jadi ada orang yang kadang sakit
Belum tentu obat yang menyembuhkannya, obat yang dikasih dokter atau di puskesmas, tapi karena dia perlu sukacita saja. Bagaimana kita membuat suasana hatinya bergembira, ya, sehingga itu akan mendatangkan atau mempercepat kesembuhan. Dan hari ini mari kita belajar untuk bersukacita dalam segala keadaan. Saya bacakan satu lagi ayat firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Lalu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Tidak pernah firman Tuhan menganjurkan kita untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Jadi yang pertama, mari kita belajar untuk senantiasa bersukacita dalam situasi apapun. Sekalipun hari ini mungkin kita kesulitan keuangan, ekonomi kita, hutang masih banyak, tetaplah bersukacita. Tidak tahu bagaimana cara melunasi hutangnya, Tuhan punya urusan. Amin. Waktunya Tuhan. Yang penting kita bersukacita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari orang percaya selain bersukacita yaitu berdoa. Ayat yang ke-17 nanti, tetaplah berdoa. Dan doa ini adalah komunikasi dengan Bapa di surga. Itu definisi yang sederhana tentang doa. Seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana yang diperlihatkan dalam pengajaran para nabi dan rasul, maka itulah Yesus sedang mengajar kepada kita untuk berdoa, ya. Dan doa ini menurut Matius 7 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan tentang hal pengabulan doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi kalau kita diam saja, kalau kita berharap sesuatu dari Tuhan, memang Tuhan Maha tahu. Sebelum kita berdoa pun Tuhan mengetahui apa kebutuhan kita, apa keperluan kita. Tapi Tuhan mau supaya kita sebagai anaknya, kita diberikan mulut, kita diberikan pikiran untuk mengekspresikan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan diam-diam saja, ya. Bukan berarti Tuhan kalau begitu saya nggak perlu berdoa, Tuhan tahu kebutuhan saya. Tidak begitu. Tuhan mau supaya kita mengekspresikan sebagai anaknya yang dikasihi. Harusnya kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, dengan Bapa, ya. Seperti anak dan Bapa, itulah hubungan sedekat itulah kita berdoa. Doa itu tidak hanya bicara soal permintaan. Doa itu bisa juga bentuk curhatan hati kita kepada Bapa di surga. Kita dalam suasana punya masalah, kita sampaikan kepada Bapa. Bapa, saya sedang mengalami masalah seperti ini, saya lagi galau, saya lagi mengalami tekanan lingkungan masyarakat di sekitar saya, ataupun mungkin kita dalam suasana sukacita. Terima kasih Tuhan, saya sangat senang hari ini. Saya diberkati dengan teman-teman baik yang Tuhan utus sebagai teman dekat saya. Saya bersyukur karena anak-anak saya berprestasi yang baik. Saya bersyukur karena kebun saya diberkati, usaha saya diberkati Tuhan. Ungkapkan semua lewat doa. Jadi doa itu tidak hanya permintaan saja, tapi ucapan syukur juga dalam doa kita kepada Bapa di surga. Kemudian yang berikutnya tentang doa ini, janganlah kita berdoa seperti orang munafik. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 6, ya. Tuhan tidak melihat susunan kalimat yang kita sampaikan dalam doa. Sesederhana itu kita berdoa kepada Tuhan, ya. Mungkin saya pernah sampaikan ilustrasi bahwa seorang anak kecil pun bisa berdoa dengan tulusnya. Ketika dia diajarkan oleh orang tuanya doa makan, Tuhan terima kasih atas makanan ini, berkati makan ini, amin. Begitu anak kecil ini ketemu dengan harimau yang buas, dia hanya ingat itu doa yang diajarkan, Tuhan terima kasih atas makanan ini. Dia tak tahu itu singa sedang mengancam, menerkam dia. Tapi Tuhan tahu, sekalipun anak ini berdoa dengan kata-kata yang salah, tapi maksudnya adalah supaya dia diselamatkan dari bahaya. Tuhan selamatkan anak ini dari bahaya. Jadi itu maksudnya supaya kita berdoa dari hati. Mulut ini hanya fasilitas untuk kita menyampaikan. Kemudian yang berikutnya tentang doa, kehendak Tuhan itu nyata. Dalam Matius pasal 26 ayat 39 berkata, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini doa Yesus ketika dia di Taman Getsemani. Yesus sedang mengalami situasi yang dilematis, ya. Sementara satu sisi dia diutus Bapa untuk menjalani sebuah misi penyelamatan umat manusia dari dosa, yaitu dengan mengalami penderitaan, sengsara, bahkan mati di kayu salib. Itu sudah dari awal Allah telah merencanakan dan mengutus Yesus. Tapi dari satu sisi karena dia adalah manusia sejati, dia merasakan ketakutan menghadapi kematian. Karena Yesus itu sebagai manusia yang sungguh-sungguh manusia, ada rasa takut
ada rasa sedih ketika menghadapi maut, ketika menghadapi kematian. Kalimat yang dilontarkan dari mulutnya yang mengatakan bahwa Bapa, jikalau engkau berkenan, biarkanlah cawan ini berlalu daripada aku. Karena dia sebagai manusia, dia mengosongkan kealahannya. Kalau dia tidak mengosongkan kealahannya, dia biasa saja tidak merasakan sakit. Dia bisa saja tidak merasakan mati. Tapi karena dia benar-benar manusia, maka dia ada rasa takut menghadapi mati. Namun di dalam doanya itu, yang dia sampaikan adalah kehendak Bapa, bukan kehendak dia. Dalam doa kita juga, kita membutuhkan sesuatu, tetapi kita prioritaskan kehendak Bapa. Jangan kita maksa Tuhan. Tuhan, pokoknya saya mau ini. Tuhan, pokoknya tahun depan saya dapat motor, misalnya. Kalau enggak, saya nggak mau lagi ke gereja. Itu pemaksaan namanya. Tuhan, pokoknya saya mau, misalnya anak saya harus jadi dokter. Kalau enggak, saya mau ke gereja lagi. Saya mau pelayanan lagi. Nah, itu kan maksa Tuhan, gitu ya. Tapi mari Tuhan kita serahkan. Tuhan, apa yang terbaik bagi anak-anakku, apa yang terbaik bagi kami sekeluarga, Engkau yang di atas segala-galanya. Jadilah seperti yang Kau kehendaki. Ya. Hari ini mari kita belajar seperti doa Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Tuhan. Terhadap anak-anak kita ya, yang punya anak sedang kuliah, yang punya anak sedang sekolah, serahkan anak-anak kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang menentukan kehendaknya terjadi. Yang berikutnya tentang doa, kita harus berdoa dengan roh dan akal budi. Jadi jangan berdoa dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Kadang orang berdoa minta mujizat, muluk-muluk, ya, berdoa supaya orang mati itu bisa bangkit. Memang Tuhan tidak pernah berubah kuasanya. Kalau dulu Tuhan membangkitkan Lazarus, sampai hari ini juga Tuhan punya kuasa yang sama. Tapi persoalannya adalah, apakah kita harus memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat itu? Jadi dengan roh dan dengan logika juga. Bayangkan kalau hari ini ketika orang mati dibangkitkan dengan doa kita, ketika orang sakit itu, ketika doa disembuhkan, dokternya kemana nanti bekerja? Kita bayangkan ya, tidak perlu ke dokter. Tapi Tuhan mau pakai dokter sekarang. Hari ini Tuhan sudah siapkan banyak dokter untuk melayani. Tetapi kalau Tuhan mau menyatakan kuasa mujizatnya, itu tetap bisa terjadi. Mari kita berdoa dengan akal budi dan dengan roh kita. Karena yang berdoa itu adalah bukan hanya kata-kata yang tidak kita sadari. Perkataan kita itu yang kita ucapkan juga karena kita sadari dan kita yakini dengan iman bahwa itu akan terjadi. Itu yang kedua ya. BBM orang percaya. Tadi apa? Bersukacita, berdoa. Yang berikutnya mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Yang 18 tadi ya. Mengucap syukur ini seharusnya kita lakukan setiap saat dan di dalam segala hal, dalam segala situasi. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka ada beberapa hal yang kita harus sadari. Pertama, kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Itu sebenarnya kita bersyukur. Kalau kita mengeluh, berarti kita tidak terima apa yang Tuhan inginkan terjadi. Kita protes dengan Tuhan. Tapi kalau kita bersyukur, oh Tuhan, terima kasih buat situasi hari ini. Saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa hidup dan bernapas, saya bisa bekerja dengan baik. Ini karena Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Coba kalau tanpa Tuhan, kita bayangkan saja kalau Tuhan tidak memberi oksigen kepada kita, berapa kita harus bayar setiap hari oksigen itu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita menerima sepenuhnya situasi dan kondisi hidup ini. Saya katakan tadi bahwa dalam keadaan sakit pun, dalam situasi kita gagal, dalam situasi kita punya masalah, dalam bisnis kita untung atau rugi, mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan hanya di saat kita lagi nyaman, jangan hanya di saat kita lagi enak, di saat kita lagi kaya, baru kita mau bersyukur kepada Tuhan. Memang kita nggak bisa berkata, Tuhan, saya bersyukur untuk musibah ini. Bukan musibahnya yang kita syukuri, tapi kita bersyukur karena sekalipun saya mengalami musibah, Tuhan tetap bersama dengan saya. Itu maksudnya. Kita tidak bersyukur atas penyakit yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita bersyukur bahwa lewat penyakit ini saya disadarkan, saya diingatkan bahwa saya harus menjaga kesehatan. Nah itu. Bukan kita bersyukur untuk masalah yang Tuhan izinkan datang kepada kita. Oh Tuhan, terima kasih masalah itu datang kepada saya bersyukur. Itu orang gila namanya ya.
Tapi kita bersyukur karena lewat masalah ini Tuhan sedang membentuk saya menjadi orang yang kuat. Karena orang yang kalau mau naik kelas harus lewati ujian, betul? Kalau kita mau naik dalam level iman kita, masalah harus kita lewati. Karena Tuhan izinkan itu. Dan firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Firman Tuhan, Yakobus berkata, Allah tidak mencobai siapapun. Ingat kasus Ayub itu? Ayub bukan Allah yang mencobai, tapi iblis. Iblis sebelum mencobai Ayub, dia minta izin kepada Tuhan, kepada Allah di surga. Bolehkah aku mencobai hamba-Mu Ayub? Dan kita akan lihat apakah dia tetap setia kepada Allah. Allah bilang apa? Silakan, engkau cobai dia, asal jangan kau ambil nyawa. Iblis izin. Kalau Tuhan tidak mengizin, iblis tidak akan mencobai Ayub lewat penderitaan itu. Nah, kenapa Allah mengizinkan pencobaan itu? Karena dia ingin menguji iman kita. Jadi Allah mengizinkan pencobaan untuk menguji iman kita, supaya kita semakin naik kelas dalam level pertumbuhan iman dan kehidupan rohani kita kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita bersyukur? Karena kita menyadari bahwa semuanya ialah sebuah kepercayaan. Apa yang kita nikmati di dunia ini adalah sementara. Kita kaya, kita dapat banyak harta, itu sementara yang kita miliki, kita nikmati. Pada akhirnya akan kita tinggalkan. Kita sering nyanyikan lagu itu yang ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Habis itu kita tinggalkan semua. Saat kita pergi ke surga kita tinggalkan lagi. Jadi apa yang kita banggakan? Uang yang banyak, punya rumah mewah, punya kebun sawit yang banyak, itu semua sementara. Kita harus bersyukur kalau Tuhan titipkan itu sementara kepada kita. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jemaat Tuhan yang dikasih, mari kita belajar untuk merespon segala sesuatu dalam hidup kita dengan yang pertama tadi apa? Bersukacita. Jangan bersungut-sungut lagi, jangan mengeluh lagi, jangan ngomel-ngomel lagi. Tapi mari kita belajar untuk bersukacita. Yang kedua, doa. Jangan lupa doa ya. Bagaimana kehidupan doa kita? Apakah kita bangun pagi, udah terlambat nih, cus berangkat ke kebun. Udah terlambat nih, dan ingat berdoa. Malam juga begitu, saking capeknya langsung tidur, tidak berdoa. Kita doa malam itu bersyukur atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari. Kita juga mohon perlindungannya selama kita tidur dengan sehat, dengan nyenyak, dan bangun besok lagi di tingkat kesehatan. Jadi kita harus membangun hubungan, atau dalam bahasa lainnya mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Dengan demikian maka saya yakin Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kalau kita senantiasa bersukacita, berdoa dan mengucap syukur, berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Iman kita semakin hari semakin bertumbuh, amin.